Halo pemirsa yang saya kasih, apa kabar Anda hari ini? Ya, Anda sedang menyaksikan Before 30 dan saya adalah host Anda, Philip Mantova. Saya yakin hari ini program ini akan mengubah kehidupan Anda sekalian. Roh Kudus bagi segala usia adalah topik kita hari ini. Di Indonesia saja, negara kita tercinta, kebangunan rohani yang terjadi bukannya semakin lamban dan semakin redah, malah menjadi semakin luar biasa. Sebab Tuhan berjanji mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada segala usia, untuk semua umur, untuk semua orang yang haus dan lapar akan hadirat Allah. Saya bahkan pernah melihat anak-anak kecil umur 6-8 tahun, masih SD usianya, namun mereka bernubuat di dalam nama Yesus. Mereka dijamah dengan cara yang paling ajaib. Bukan hanya disembuhkan, mereka bahkan juga diurapi. Karena itu saya ingin mendorong Anda hari ini, ketika Anda menyaksikan program ini, ajak anak-anak Anda. Ajak orang tua, tidak ada orang yang terlalu tua untuk dijamah Allah. Tidak ada anak-anak yang terlalu kecil, belia, atau muda untuk bisa mengerti dan masuk dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang saya akan sampaikan pada Anda di episode kali ini, apa yang saya akan tunjukkan akan mengubah kehidupan Anda sekeluarga. Sekali lagi saya katakan pemirsa, jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan saya. Jangan bahkan memikirkan untuk mengganti channel di depan Anda. Sebab apa yang saya mau sampaikan ini sekali lagi akan mengubah kehidupan Anda. Sebelum 30 menit acara ini berakhir, saya tahu Anda pasti disembuhkan, Anda pasti diselamatkan dan diubahkan. Khususnya cara berpikir Anda, apa yang mungkin, apa yang mustahil akan berubah. Mari kita sekarang menyembah bersama-sama, menikmati 1-2 lagu. Saya akan kembali setelah ini dan menyampaikan isi hati Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
Roh Kudus bagi segala usia. Mari kita sekarang mendalami firman Allah dan menemukan kebenaran-kebenarannya yang memerdekakan. Kita buka di kitab Yoel pasal 2 ayat 28, Hari Tuhan. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mari kita membuka kunci daripada tingkap-tingkap sorga untuk memahami misteri yang luar biasa bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan atas semua manusia. Dan untuk melakukan itu jangan lupa beberapa kata pertama di ayat 28 yang baru kita baca. Bunyinya, kemudian daripada itu. Atau lebih tepatnya, kemudian. Anda bisa bertanya, kemudian itu kemudian dari apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan bagaimana bangsa Israel baru saja mengalami musibah. Mereka punya panen, hidup dimakan belalang. Akibat dari dosa-dosa mereka tentunya. Dan bagaimana Tuhan barusan menyerukan pertobatan melalui mulut Yoel. Dia berkata, serahkanlah hatimu, jangan pakaianmu atau jubahmu. Jangan sekedar beragamawi saja, tapi betul-betul benar-benar bertobat. Tuhan bicara di situ, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan meratap. Saya jadi ingat ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, jikalau umatku bertobat, jikalau umatku berdoa dan meninggalkan jalan mereka yang salah, aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan negeri? Sebab negeri itu atau tanah ini tunduk kepada manusia yang tinggal di atasnya. Dan karena manusia berdosa, ia membawa kutuk kepada dunia. Kalau Tuhan mau mengubah sebuah tanah, sebuah negeri, dia mengubah manusia-manusianya terlebih dahulu. Dia memberikan rohnya dan memutar balik trennya dari kutuk menjadi berkat agar manusia itu memberkati tempat tinggalnya. Itulah rencana Allah. Dan Allah sekalipun ingin mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, dia selalu memilih untuk bekerja lewat satu orang terlebih dahulu. Seperti Abraham, Daud, Elia. Namakanlah nabi-nabi di perjanjian lama, perjanjian baru juga sama, dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Dan anak Allah sendiri, Yesus Kristus, bukan? Dan sekarang Tuhan juga mencari satu orang itu. Bahkan untuk lebih jelas Tuhan Yesus memberikan yang namanya jumlah minimalnya. Untuk bisa menjadi sebuah umat Tuhan yang berdoa, mencari wajah Allah, berbalik dari jalan yang salah. Anda dan saya bertanya, berapa banyak manusia bisa cukup berdoa untuk mengubah suasana dan keadaan? Tuhan Yesus berkata, jikalau umatku bertobat, berbalik dari jalannya yang salah, kira-kira berapa orang ya? Tuhan berkata, 2-3 orang saja sudah cukup. Jikalau mereka berkumpul dalam namaku, mereka sudah bisa disebut sebagai umatku. Dan jikalau mereka berdoa di dalam nama aku ada di tengah-tengah mereka. Itu ayat firman Allah. Dan apapun yang mereka minta kepada Bapa dalam nama aku, Bapa memberikan kepada mereka. Lihat, sekalipun Tuhan mau mencurahkan rohnya ke atas semua orang, jumlahnya banyak sekali, dia selalu mulai dengan sedikit saja yang terlebih dulu mau taat. Taat untuk berdoa, taat untuk bertobat, taat untuk menangis, taat untuk meratap, taat untuk berpuasa, berseru, Tuhan, selamatkan generasiku, selamatkan umatku, selamatkan negeriku. Dan Tuhan sedang mencari orang itu. Apakah Anda orangnya? Sekarang mari kita selidiki sedikit tentang kategori orang-orang yang akan diberkati secara ajaib lewat doa, puasa, ratapan dan tangisan kita bagi mereka. Tapi sebelumnya, mari kita dalami dulu tentang doa itu sendiri. Pada waktu tahun 2000, minimal untuk 6 bulan saya berdoa setiap malam. Dimulai ketika jam dinding menunjukkan pukul 12 di dini hari. Saya berdoa hingga jam 4 atau jam 6 pagi. Betul, 4-6 jam berseru kepada Tuhan untuk anak-anak muda saat itu. Karena saya sangat prihatin melihat bagaimana anak-anak muda terhilang. Mereka terlibat narkoba, seks bebas. Dan di gereja juga hanya segelintir orang, itu pun banyak kompromi. Dan gak ada orang yang tertarik untuk betul-betul membangun hidup rohani. Sedangkan saya tahu hidup di dunia ini sementara saja. Orang muda mungkin berkata, aku bisa hidup selamanya. Jadi saya itu terbeban.
Dan roh Tuhan menggerakkan saya. Saya mulai berdoa. Tiap malam itu, saya doa, menangis tanpa ada berhenti. Kadang-kadang saya terus-menerus keluar air mata. Berhenti, keluar lagi. Saya berseru pada Tuhan, menunggu, bergumul dalam hadirat-Nya. Ayo Tuhan, bukan seperti anak yang merengek-rengek. Tapi saya dengan iman menghampiri tahtanya. Saya percaya doaku ini akan Kau bawa ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu kebangunan rohani. Ketika saya berdoa seperti itu, tiba-tiba saya mulai melihat perubahan hidup di kalangan anak-anak muda. Waktu itu saya hanya memimpin 100 orang kurang lebih. Satu persatu datang ke saya dengan kesaksian yang indah. Bagaimana yang satu dimimpiin oleh Tuhan Yesus, diberitahu harus berubah. Ada lagi yang lain tiba-tiba berbahasa lidah ketika sedang di kamar mandi. Siapa pernah sangka Tuhan bisa bekerja di mana saja. Lalu mereka mulai terbeban untuk bawa jiwa teman-temannya satu persatu mulai dimenangkan. Dan tanpa saya sadari waktu berlalu dengan begitu cepat, jumlah bertambah. Hingga suatu hari Tuhan bahkan memberi kami bonus, kami bisa KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani. Waktu itu di International Airport kami saat itu, di tempat di mana pesawat terbang dan mendarat di situ, saya melihat tempat itu menjadi sebuah tempat kebangunan rohani. Anak-anak muda meresponi. Puluhan ribu orang datang. 1.250 orang langsung dibaptis di kolam baptisan yang kami bikin dengan simple, dengan sederhana, dengan praktis. Dari kayu saja bisa dibikin sekarang lalu dicopot nanti. Dan banyak teman-teman baru diselamatkan. Dan bukan hanya itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit tubuh mereka. Karena Tuhan Yesus kalau bekerja tidak hanya sampai kepada roh dan jiwa. Tubuh orang pun akan berubah. Karena di mana aliran sungai Roh Kudus itu mengalir ketika Tuhan curahkan rohnya, sungai itu membawa kesembuhan pula. Meskipun kesembuhan bukanlah mujizat yang terbesar, tapi mujizat itu selalu terjadi. Karena Yesus mati di kayu salib, bukan sebagai roh dan jiwa, juga sebagai tubuh dan badan. Kalau Tuhan menebus kita dengan badannya, badan kita pun bisa ditebus. Saya percaya kesembuhan akan menjadi milik Anda. Dan ketika beban saya sudah menjadi begitu berlebihan di rumah, saya seringkali naik ke tempat ini. Seperti yang Anda lihat sekarang saya ada di Bukit Doa Immanuel yang dikelola dan oleh Gereja Mawar Syaron yang saya gembalakan di Surabaya. Nah, di tempat inilah berhari-hari tidak terhitung lagi berapa lama, berapa sering saya datang kemari. Setiap minggu pada tahun-tahun 2000 awal-awal itu, saya naik ke sini sendirian malam hari, tidak tidur, pagi bangun pagi, mulai berdoa, keliling jalan-jalan, di gua-gua, di ruang-ruang doa. Atau bahkan di ruang makan, ketika tidak ada orang, bukan jam waktu makan, saya berdoa berseru pada Yesus. Agar anak-anak kecil juga disembuhkan. Agar anak-anak kecil juga dilawat Tuhan. Saya berdoa bagi 3 generasi, saudara, pemirsa. Generasi tua, muda, dan anak. Saya berseru kepada Allah. Dan kebangunan rohani terjadi. Seperti yang Anda akan saksikan juga. Video-video yang kami telah sediakan. Anda akan lihat bahwa sekalipun itu terjadi dulu, hari ini dalam hidupku, itu masih terjadi terus. Baru saja berapa hari yang lalu, saya melihat begitu banyak anak kecil dilawat oleh Tuhan bersamaan usia belia. Namun mereka berbahasa lidah, bukan karena saya yang mengajarkannya, tapi seperti para rasul ketika Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Ternyata itu masih terjadi. Bukankah Yesus sendiri berkata, Dia tidak berubah? Bukankah firman sendiri berkata, Tuhannya dulu di Kisah Rasul, Tuhannya sekarang dan selama-lamanya. Dia juga mau menjamah Anda, menyembuhkan Anda, menyelamatkan Anda, dan memenuhi Anda dengan Allah Roh Kudus. Terimalah. Roh Kudus bagi segala usia. Mari kita lebih dalam membaca firman Allah dan semakin diberkati dengan hadirat Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita lihat sekarang ayat 30, bunyinya demikian. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Pencurahan atau pemberian Roh Kudus atas semua manusia itu selalu datang dengan 1001 pengalaman yang luar biasa. Jadi menerima Roh Kudus bukan sekedar dengan iman, itu iya, itu harus. Tapi karena Roh Kudus itu pribadi yang nyata, maka perjumpaan dengan Dia selalu mendatangkan pengalaman-pengalaman juga. Saya punya sebuah pengalaman yang saya bisa bagikan dengan Anda. Tempat ini sangat khusus bagi saya, ini Bukit Doa yang dikelola oleh Gereja Mawar Sharon. Dan hanya 1 jam saja dari kota. Saya sering kemari, apalagi tahun-tahun awal 2000 sampai 2002. Ketika saya berdoa, seperti yang saya katakan tadi, ingat, sampai pagi matahari terbit, saya berdoa 4-6 jam berdoa selama 6 bulan untuk kebangunan rohani anak-anak muda khususnya. Ketika beban itu sudah menjadi-jadi, saya nggak tahan lagi, saya biasanya naik kemari, berhari-hari berdoa tanpa putus-putusnya. Dan suatu hari ketika saya sedang berdoa di tempat ini, saya merasa sendiri, malam hari, itu sudah semua orang tertidur. Di zaman itu belum banyak orang yang naik kemari karena belum menyadari pentingnya doa. Tapi saat itu ketika saya merasa saya sendiri, saya berseru kepada sorga. Dan Tuhan berkata kepada saya, aku akan memberimu seorang teman doa yang tak akan kau duga. Tiba-tiba saya dengar suara tak lama setelah itu, berapa menit kemudian, suara orang muda sedang berseru-seru untuk Indonesia. Lalu saya mengintip dari jendela saya melihat seperti ada bayangan orang sedang berjalan. Dan saya tahu itu bukan malaikat, itu suara orang beneran. Dan orang itu seperti keliling. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, saya terus berdoa sendiri. Tapi saya merasa dikuatkan. Karena saya dengarkan doa-doa orang itu. Dan keesokan harinya saya tanya dengan orang-orang sekeliling di sini, apa yang terjadi semalam tadi. Lalu mereka beritahu kepada saya, bahkan orang muda ini beritahu saya, dia adalah seorang satpam, saudara, pemirsa. Dia adalah seorang security atau yang menjaga keamanan. Orang Kristen yang mungkin biasa-biasa, tidak rohani gimana, tidak punya ambisi untuk dipakai Tuhan. Tapi Tuhan mungkin melihat hatinya sangat terbuka untuk dipakai lebih. Ketika saya diberitahu apa yang terjadi, saya sampai tidak berani percaya, tetapi betapa indahnya saya mengucap syukur kepadanya. Karena Tuhan ternyata tanda kutip memaksa orang ini untuk keluar dan bangun dari ranjangnya di tengah-tengah malam ketika tidak ada orang, untuk dia mulai berjalan keliling sekeliling Bukit Doa yang begitu luas ini untuk berdoa bagi Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda. Lihat itu, anak muda ini, orang muda ini betul-betul mengalami lawatan Allah. Tanpa dia sadari pengalamannya sebenarnya berkaitan dengan saya. Malam itu saya juga sedang bersekutu dengan Roh Kudus. Dan betul dia mengalami zaman Kristus. Karena 1 minggu kemudian ada satu bonus. Ternyata dia punya sebuah kondisi fisik yang tidak banyak diketahui. Meskipun tidak menular, tapi sebuah kondisi sakit kulit. Dan dia cukup menderita tentunya. Namun demikian, Tuhan menyembuhkan dia sama sekali sehingga kulitnya baru seperti bayi. Karena setelah itu 1 minggu kemudian ketika saya naik ke Bukit Doa lagi, dia tunjukkan ke saya, lihat kulitku menjadi merah-merahan seperti anak kecil lagi. Dan menjadi mulus, semua bercak-bercak sepanjang tubuh, khususnya di bagian badannya, hilang semua. Tuhan memberi dia lawatan khusus. Roh Kudus diberikan dalam bentuk doa atau roh doa. Namun akhirnya dia juga dapat kesembuhan. Ingat seperti yang saya katakan, semua tatanan berubah. Tapi tujuannya satu, yaitu keselamatan. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Bagi dia maupun bagi orang-orang yang diselamatkan setelah dia berdoa. Sekarang waktunya Tuhan juga mencari hati-hati yang siap untuk dilawat oleh Tuhan. Seperti pria ini, Tuhan menanti-nantikan hatimu. Maukah dari hatimu mengalir sungai Roh Kudus?
Tuhan Yesus, pakai aku, urapi aku sekarang. Terima dalam nama Yesus. Khotbah tentang Yesus bukan kata-kata, tapi kuasa. Ingat itu anak-anak, kalian bukan dari generasi teori, kalian dari generasi demonstrasi. Ingat itu. Pegang tangan Pastor Philip. Iya. Bilang, Tuhan Yesus, pakai aku, ketika tumpang tangan, sesuatu terjadi. Ketika tumpang tangan, kerajaanmu turun. Kerajaanmu datang. Dalam nama Yesus. Amin. Kamu pengen dijamah Tuhan tadi kan? Kamu kesini. Gak apa-apa temanmu yang doain kamu ya. Tumpangkan tangan sama dia. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Roh Kudus bagi segala usia, siapkah Anda untuk menerima hadiratnya? Sebentar lagi saya mau berdoa bagi Anda. Mari kita tingkatkan harapan kita. Kita minta kepada Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas setiap pemirsa kita. Cukup Anda mengulurkan tangan seperti ini ke hadapan TV atau televisi yang ada di depan Anda. Dan kita sama-sama sepakat dalam iman. Dan jangan kaget juga nanti kalau saya di tengah-tengah mungkin berbahasa lidah, berdoa, berbahasa dalam bahasa yang mungkin asing bagi orang-orang tertentu. Ini bukan masalah teologi atau doktrin. Karena ada dalam firman Tuhan, ini juga milik Anda. Kalau Anda percaya, Anda haus, Anda pun bisa menerima dan menerima bahasa baru. Dan lebih dari itu, Tuhan memberikan segala yang kau perlu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Anda belum dipenuhi dengan Roh Kudus, katakan dengan saya, Tuhan Yesus, saya haus. Ya, katakan itu. Katakan, Tuhan Yesus, saya lapar akan kebenaran. Tuhan, saya mau alami ini. Penuhi saya, baptis saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Firman-Mu berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka berbahasa baru. Dalam nama Yesus, Kau memberiku karunia doa. Engkau melawat aku menerima karunia Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Isi, penuhi setiap pemirsa kami yang meminta. Saat ini juga Tuhan tidak memberikan kalajengking kepada mereka yang minta roti. Pada anak-anak yang minta Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada mereka pencurahan itu. Oh Rama kata kaya syana nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima semuanya ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus memberitahu kepada saya sesuatu, saya dengan taat saja. Ada orang yang kehilangan anaknya lari dari rumah. Saya nggak tahu kenapa. Dia akan kembali dalam nama Yesus. Tuhan jaga dia. Anda sekarang sedang menangis-nangis, terseduh-seduh. Karena Anda tidak tahu mau berbuat apa lagi. Mungkin Anda sudah lapor polisi dan sebagainya, tetapi tetap tidak ditemukan dalam nama Yesus. Saya tidak tahu kira-kira anak Anda umurnya belasan tahun, tapi Tuhan akan menjaga dia. Tuhan akan kembalikan dia penuh Roh Kudus sekarang dengan damai sejahtera. Salah satu tanda Roh Kudus hadir adalah damai sejahtera melingkupi hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga ya Tuhan. Ada orang yang punya bendolannya di sebelah sini. Enggak tahu karena apa, benjolan di sebelah sini dan itu sakit sekali. Dalam nama Yesus sekarang itu hilang, lenyap karena Tuhan bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengalir di situ, membawa kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap orang yang berseru padamu diselamatkan. Dalam nama Yesus yang ajaib kami berdoa. Amin. Pemirsa, saya dengan taat aja mengalir dalam sungai Roh Kudus sekarang, memberitahu kepada Anda apa yang saya rasakan di hati saya.
Karena itu Anda perlu memberitahu kami apa yang terjadi. Karena saya hanya manusia, saya tidak tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi di sebelah sana, di sebelah sisi Anda. Tapi saya tahu dengan iman Anda menerima sesuatu. Sampai episode berikutnya, tetap berharap sama Tuhan karena saya tahu Tuhan bekerja semakin hebat dan heran. Tambah episode berikutnya, semakin Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati, sampai jumpa. Lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah